Dalam mengamalkan ajaran tarekat ini, seperti yang saya katakan tadi, tarekat yang ada di Darussalam adalah tarekat Naqsyabandiyah. Tujuan yang harus selalu menjadi pegangan seorang yang ingin bertarekat dikunci dalam suatu lafaz bai'ahnya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini adalah tasbihah. Wahai Tuhanku, Engkau saja yang kumaksud, tiada yang lain, dan ridhamu yang kutuntut, tiada yang lain. Apabila seseorang ingin masuk tarekat, maka dia diminta untuk berbaiat, mengucapkan kata-kata baiat ini, mengaku pada Allah SWT bahwa segala tindak tanduknya, zahir batin ibadahnya hanya untuk Allah dan tujuannya hanya untuk mencari Allah. Inilah yang menjadi pegangan para salik, para pengamal tarekat Naqsyabandiyah di Darussalam. Oleh karena itu jangan mengharapkan selesai dalam waktu yang singkat, tak bisa. Suluk untuk mendapatkan gelar khalifah dalam waktu 10 hari, 20 hari, 40 hari, kalau di PTNB hampir dikatakan tidak akan bisa. Kenapa saya katakan hampir tidak akan bisa? Karena memang ada kejadian-kejadian apabila ada seorang ulama yang besar yang belajar tarekat ini memang sudah mempunyai dasar fikih dan dasar tauhid yang kuat, sehingga ketika kita ajarkan dia tentang tarekat ini, dia bisa mengkonvert dengan cepat, bisa memahami dengan cepat. Tinggal konversinya saja, insya Allah ini bisa dengan cepat, dan ini pernah terjadi. Seperti pada zaman Syekh Muhammad Daud, ada seorang ulama besar dari Asahan yang bernama Syekh Nuhudawi, Muhammad Nuhudawi. Ini pada awalnya dia seorang ulama besar, penceramah kondang, kerjanya membid'ahkan tarekat Naqsyabandiyah, mulai dari Asahan sampailah ke Langkat. Begitu sampai ke Langkat bertemu dengan almarhum Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad Daud Al-Wahab, kakek saya, pendiri PTNB ini. Lalu Syekh Muhammad Daud mengatakan, kita buat kesepakatan. Kau suluk dulu 10 hari. Kalau dalam 10 hari itu kau merasa aku sesat, aku salah, aku ikut kau. Tetapi kalau dalam 10 hari itu kau merasa tarekat ini benar, kau harus ikut aku. Masya Allah, dalam 10 hari dia bersuluk, langsung mendapat gelar syekh, bukan khalifah. Kenapa? Karena memang dia seorang ulama yang besar. Kalau zaman sekarang itu bisalah kita katakan setaraf dengan Uwas, Buya Yahya dan lain pada zaman itu, yang seorang dai yang hebat. Maka setelah dia mencoba suluk 10 hari dan dia mendapatkan mutiara hikmah dalam bersuluk tersebut, dia tahu bahwa suluk bertarekat adalah salah satu cara mengamalkan sendi-sendi syariat Islam. Ingat, syariat Islam 3 sendi: Islam, iman, dan ihsan. Dia mengerti itu sehingga dia bisa menguasai ilmu ihsan ini, dan dia layak diangkat menjadi khalifah dan syekh, dan diangkat oleh almarhum Syekh Muhammad Daud sebagai wakil beliau untuk mengembangkan ajaran tarekat ini. Setelah beliau keluar dari persulukan, beliau mengarang kitab mengoreksi kembali apa-apa yang telah disampaikannya selama ini, bahwa tarekat itu bid'ah. Begitu juga dia dalam perjalanan pulang dari Langkat ke Asahan, dia singgah ke tempat dia ceramah dan mengoreksi kembali pernyataannya sebelum ini. Dia mengatakan tarekat itu bid'ah. An-nasu a'da'u ma jahilu. Ini pepatah Arab, bukan hadis.
Manusia adalah musuh bagi yang tidak diketahui. Kalau kita tak tahu, kita kebanyakan tidak mempercayai dan bahkan cenderung memusuhi perkara tersebut. Tetapi setelah kita tahu kebenarannya, barulah kita yakin akan kebenarannya. Ini terjadi bagi Syekh Muhammad Muhudawi. Jadi saya katakan bahwa bagi yang berniat ataupun berkemahuan untuk belajar lebih dalam lagi tentang tarekat Naqsyabandiyah ini, datanglah ke PTNB. Datanglah, insya Allah di sini akan kita bimbing. Saya beserta para staf-staf saya, para khalifah, para wakil mursyid, saya akan membimbing tuan-tuan sekalian. Tapi jangan harapkan, jangan tanya, Tuan, kira-kira 10 hari, 20 hari saya sudah dapat gelar khalifah atau belum. Jangan. Hampir dikatakan, saya katakan tadi, hampir dikatakan mustahil. Mustahil itu berlaku. Saya sendiri ketika mengambil ilmu ini, pada awalnya saya adalah memang keturunan Syekh Abdul Wahab Wakan, anak kandung daripada Syekh Tabi'in Dawud. Saya disekolahkan ke Gontor, kemudian dikuliahkan ke Mesir. Di Gontor dan Mesir saya belajar ilmu fikih dan ilmu tauhid beserta alat-alatnya. Tapi saya tidak dapat ilmu tasawuf. Bagi saya pada waktu itu, sebelum saya bersuluk dan belajar kepada Ayahanda, bagi saya, perasaan saya pada waktu itu, cukuplah ilmu yang saya pelajari di pesantren tersebut dan kuliah di Al-Azhar Mesir sebagai bekal hidup saya. Cukuplah ilmu itu untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini memang perasaan seperti ini rata-rata dialami oleh orang-orang yang belajar tauhid dan fikih. Pasti mereka sudah menguasai fikih dan segala cabangnya, sudah menguasai tauhid dan segala cabangnya, hafal luar kepala sifat 20, Aqidatul Awam pun hafal, sudah hafal fikih ala mazhab arba'ah, sudah hafal semuanya. Paham bahasa Arab, paham nahwu, paham sorof, paham balaghah, sehingga merasa diri sudah cukup. Tapi ketika saya mulai bersuluk di awal tahun, di pertengahan tahun 80, sekitar tahun 85 hingga tahun 94, lebih kurang 9 tahun saya suluk. Waktu itu belajar suluk, saya awal suluk itu sekitar tahun 85 dan mendapat khalifah pada tahun 94. 9 tahun. Walaupun saya anak mursyid, anak khalifah. Saya digembleng oleh orang tua, tidak mentang-mentang anak mursyid, anak syekh, dipermudah, tidak. Di awal-awal baru saya merasakan bahwa ilmu di dalam persulukan ini tidak saya dapat di bangku sekolah, tidak saya dapat di ruang perkuliahan. Dapatnya di mana? Bukan di sekolah, bukan di perkuliahan, tapi di rumah suluk. Sekali lagi saya katakan, ilmu ini bukan ilmu teori. Ilmu ini ilmu rasa. Dan tidak bisa dipahami dengan membaca. Tapi harus dipahami dengan mempraktekkannya langsung. Apa prakteknya? Prakteknya pun tak bisa diceritakan. Datanglah, bukan kita pelit ilmu. Ada yang mengatakan orang tarekat pelit, tak mau berbagi ilmu. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh segerombolan jamaah MPTT. Berapa bulan yang lalu datang ke rumah kami berkunjung salah seorang jamaah MPTT, Majelis Pencinta Tasawuf dan Tauhid dari Aceh, datang bersilaturahmi dan mengajak berdialog. Salah seorang penanya mengatakan bahwa orang tarekat ini pelit, tak mau berbagi ilmu kepada yang lain. Bukan pelit, tetapi tak bisa diceritakan. Tak bisa. Yang namanya perasaan, sekali lagi saya katakan, hanya bisa dirasa.
tak bisa diceritakan, tak bisa dituliskan. Dan rasa itu berbeda rasa bagi setiap orang, walaupun intinya sama. Contohnya teman-teman, rasa berbeda. Ketika seseorang terbakar api, tentu rasanya panas. Tapi rasa panas yang diderita oleh si A dengan si B itu tentu berbeda. Berbeda. Kenapa? Mungkin kulit si A lebih tahan panas, kulit si B kurang. Dingin. Kita di Indonesia ini suhunya suhu tropis. Cuaca kita tahan dengan cuaca seperti ini. Kalau kita pergi ke Eskimo, kita tidak tahan dengan dingin di sana. Tetapi orang yang berada di situ tahan. Kenapa? Karena tubuhnya sudah beradaptasi dengan rasa dingin di sana. Jadi dinginnya sama, tetapi mereka merasakan, kita pun merasakan, tapi berbeda rasa dingin kita dengan dingin orang lain. Jangankan di sana teman-teman. Kadang-kadang kita hidup kipas pun, hidup AC, ada orang mengatakan tolong pelankan kipasnya. Karena bagi dia terlalu dingin. Padahal menurut kita belum dingin. Kita ingin kipasnya lebih kencang, karena rasanya berbeda. Kita minum air yang panas, ini airnya terlalu dingin bagi seorang yang lain. Belum kurang panas, bagi yang lain sudah pas. Panasnya sama, tapi rasa panasnya berbeda bagi setiap orang. Karena kesiapan yang merasa tersebut berbeda. Jadi begitu juga rasa berzikir ini sama sebenarnya. Zikir dasar Ismuzat, bagaimana rasanya? Sama sebenarnya, tapi yang merasa berbeda. Artinya begini, ada yang dengan berzikir sekejap saja timbul rasa takut meraung-raung, timbul rasa penyesalan, timbul merasa cinta datang cepat perasaan tersebut sehingga khusyuk. Ada yang sudah berzikir berpuluh-puluh ribu tak ada rasa, padahal sepatutnya dengan zikir yang sama, yang dirasakan sama. Tapi kesiapan yang merasa itu berbeda, maka akhirnya rasanya berbeda. Intinya rasanya sama, seharusnya. Pedas misalnya. Ada orang yang tahan makan tempe, 1 biji tempe paling tidak 6 cabai rawitnya. Tak ada cabai rawitnya, tidak enak. Ada orang yang sebiji saja sudah merasakan kepedasan. Padahal rasa pedasnya sama, cabai rawitnya itu juga. Tapi kenapa ini bisa tahan 6 biji, yang ini 1 biji pun tak paham? Karena kesiapan yang merasa berbeda. Nah, jadi tidak bisa kita tuliskan apa rasa cabai rawit. Cuma coba Tuan tuliskan. Apa rasa cabai rawit? Bagi yang tak tahan mengatakan pedasnya nggak tanggung. Keluar air mata, mencret saya dibuatnya. Bagi yang tak tahan. Tapi bagi yang tahan 6-10 biji, dia mengatakan cabai rawit itu nikmat. Tanpa cabai rawit tiada nikmat tempe. Padahal cabai rawitnya sama. Artinya apa? Artinya cabai rawitnya sama, tapi yang merasa yang berbeda. Oleh karena itulah terikat ini tak bisa diceritakan, tak bisa ditulis. Karena sebenarnya rasanya sama, zikirnya sama, tapi penangkapan daripada salik orang yang berterikat itu yang berbeda-beda. Baiklah, saya kira cukup sampai sekian. Bila ada kesempatan disambung oleh waktu. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.